Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 3 yaitu networking models. Oke, yang pertama ada konsep networking models, yang kedua TCP/IP models, ketiga TCP/IP models application layer, keempat TCP/IP models transport layer, kelima TCP/IP models network layer, keenam TCP/IP model data link layer dan physical layer, ketujuh encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada OSI model. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep networking models. Oke, di sini kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu. Ketika kita berbincang tentang networking models, maka ini sangat identik sekali dengan yang namanya komputer, yang mana kita mengetahui bahwasanya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya antara satu dengan yang lainnya. Nah, angka yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada kebanyakan vendor lain, baik itu Cisco, Mikrotik, Unifor, ataupun yang lainnya. Tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental dari jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking models. Yang mana pengertian dari networking model itu ialah satu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling berhubung dan komunikasi. Nah, perangkat komputasi itu kan ada banyak sekali ya teman-teman, tidak cuma komputer saja, ada juga server dan juga semacamnya. Itu kan pasti bersumber dari berbagai vendor ya teman-teman, yang mana berarti di sini kata kuncinya adalah bagaimana antara vendor itu bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, agar bisa saling berkomunikasi dibutuhkanlah yang namanya aturan, dan aturan itu disebut dengan networking models. Nah, saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Lalu bagaimana yang terjadi sebelum adanya networking model itu? Kita lihat pada gambar di sini, before open networking exist, yang mana sebelum networking model ada, itu setiap vendor memiliki networking modelsnya tersendiri. Salah satu contohnya, di mana pada tahun 1974, di vendor IBM membuat networking model miliknya sendiri yang bernama SNA, Sistem Arsitektur Network. Ketika setiap vendor memiliki model tersendiri, maka akan timbul masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networknya sendiri-sendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semuanya memiliki modelnya sendiri. Nah, maka dari itu dibuatnya network model yang mana dia itu sebagai pembuka dari setiap vendor untuk bisa saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor satu dengan yang lain. Kemudian, jika kita singgung terkait sejarah dari kedua networking model tersebut, untuk yang ASI model itu dibuat oleh lembaga ISO, adapun yang TCP/IP dibuat oleh lembaga DoD atau Department of Defense. Dan untuk saat ini yang paling sering digunakan ialah konsep dari TCP/IP model. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu TCP/IP model. Jadi TCP/IP ini mendefinisikan suatu protokol yang mana ini bertujuan agar antara perangkat komputasi utamanya yang berbeda network itu bisa saling terhubung. Nah, untuk membantu memahami networking ini, maka setiap network itu dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu TCP/IP model application layer.
Jadi, networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana, penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Seperti router board, ada yang diproduksi oleh Mikrotik dan Cisco. Kemudian, web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan yang menggunakan networking model dan yang tidak menggunakan networking model. Bisa kalian lihat di sini networking model yang digunakan oleh website ini adalah opsi model yang terdiri dari 7 layers. Dan jika misalkan kita lihat dari kedua contoh ini, dapat dilihat bahwa untuk yang tidak menggunakan networking model, dia terlihat sangat tidak beraturan ya, atau di sini acak-acakan. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas layers-layers yang ada pada TCP/IP model. Nah, yang pertama di sini ada application layer, yang mana application layer ini berfungsi sebagai alat penghubung antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya akan mengambil yang HTTP. Kalian bisa perhatikan gambar topologi di sini. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses web server. Misalkan ketika kalian request website, nantinya web servernya akan memberi jawaban dari request kliennya, yang mana ini terdiri dari HTTP header, dan kemudian ini adalah data-data hasil inputnya. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu TCP/IP model transport layer. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer, yaitu sebagai transfer data. Untuk transport layer tersendiri terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu ada TCP dan UDP. Perbedaan dari TCP dan UDP bisa kalian lihat di sini, atau untuk lebih jelasnya kalian bisa searching saja di browser. Nah, di sini fungsi dari transport layer kan kita sudah mengetahui ya, bahwasanya adalah untuk mengujikan atau memberikan servis ke application layer. Nah, salah satu servis tersebut yang disediakan oleh transport layer sebagai coba di sini saya akan menggunakan yang TCP. Yang mana salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Bisa kalian lihat ilustrasinya di sini. Cara kerja dari error recovery ini ketika ada klien yang merequest website, di sini output dari transport layer itu terdapat TCP header yang nantinya akan diproses dan nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Yaitu di sini ada pada layar ketiga. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh website.com itu terdapat error. Mungkin pada jaringan terdapat overload ataupun lain sebagainya. Maka, jika terjadi kejadian seperti ini, nanti klien akan merequest lagi. Jadi pada layar kedua ini kan nanti overload. Nah, nanti klien akan merequest lagi dan mengembalikan data yang error tadi. Sedangkan UDP dia tidak akan peduli ya teman-teman. Jadi nanti dia akan melakukan request lagi web server. Terus nanti si web server akan mereply dengan HTTP header dan juga UDP header. Nah, ketika nanti terjadi overload,
UDP ini tidak akan peduli. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu TCP IP model network layer. Kalian bisa perhatikan di sini bahwasanya untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, yang mana IP sendiri berfungsi untuk menyambungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Jadi, kalau yang addressing itu IP address-nya itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputernya. Karena setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik di jaringannya. Nah, jenis IP address sendiri itu ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Yang mana untuk yang IPv4 terdiri dari 4 bit yang terdiri dari 32 bit. Sedangkan untuk yang IPv6 itu dia logiknya terdiri dari 6 dan juga terdiri dari 128 bit. Di sini kita bisa mengambil contoh untuk yang addressing. Jadi misalkan suatu perangkat memiliki IP 192.168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki IP 192.168.1.2. Selama mereka memiliki nama, maka jika keduanya ingin berkomunikasi, tinggal tunjukkan saja alamat IP-nya. Kemudian, untuk yang routing, jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di PCI network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk mencapai tujuannya. Kalian bisa perhatikan di sini untuk contohnya. Nah, routing ini jika kita ingin mengirimkan paket untuk A dan B, itu kan pasti kita akan mencari kantor pos yang terdekat. Nah, nanti dari kantor pos terdekat, kita akan difilter rute tercepat, mana yang bisa mencapai alamat yang dituju dengan cepat. Kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu TCP IP model, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Kemudian, salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Run Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery, dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Sedangkan physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device-nya. Nah, jika kita ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, kita pasti membutuhkan perantara yang bisa menghubungkan perangkat kita dengan perangkat yang lainnya. Jadi, physical layer itu mendefinisikan secara nyata. Kita dapat menghubungkannya menggunakan word atau mungkin wireless. Nah, dalam hal ini biasanya kita menggunakan kabel UTP yang berbasis word ya teman-teman. Sedangkan jika kita menggunakan gelombang elektronik itu untuk yang berbasis wireless. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu encapsulation dan decapsulation. Di sini ada beberapa istilah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation untuk memiliki divisi, yaitu membungkus data dengan beberapa header. Nah, bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di samping. Jadi, jika kita memiliki data yang awal mulanya berawal dari application layer, yang kemudian diarahkan ke transform layer. Nah, ini ditambahkan TCP header ataupun UDP header pada bagian ini. Dan nama dari message ini adalah segmen. Jadi, ketika data sudah dibungkus dengan TCP header ataupun UDP header, maka bagian message ini dinamakan dengan segmen. Kemudian, ketika kita sudah sampai bagian transport dan ingin diteruskan ke layar berikutnya, yaitu ke layar network, di bagian layar network itu akan ditambahkan dengan IP header. Jadi, awal mulainya dari data, kemudian di transport layer ditambahkan dengan TCP header. Dan di bagian network layer itu akan ditambahkan IP packet. Lanjut, ketika sudah sampai pada data link tersebut, ketika kita arahkan ke data link layer, itu nanti akan ditambahkan data link header dan juga data link layer. Nah, pada bagian ini, nama pada message ataupun pesan pada layar ini dinamakan dengan frame. Sehingga ketika sudah sampai data link layernya, ketika kita ingin masuk ke layar berikutnya, yaitu layar yang terakhir, ke bagian physical layer, itu nanti dia sudah menjadi berbentuk byte. Ketika suatu sender ingin melakukan pengiriman paket data,
receiver. Nah, maka proses yang terjadi pada network model ini dinamakan dengan proses encapsulation yang dilakukan oleh sender ketika sender ingin mengirimkan paket ke receiver. Maka, ketika sudah sampai ke physical layer atau sudah sampai ke receiver, yang mana nanti pada proses receiver ini akan dilakukan proses decapsulation. Jadi, decapsulation itu artinya perubahan agar menjadi data lagi. Jadi, waktu sampai di data link bentuknya seperti ini. Nanti pas sudah sampai ke network layer, itu nanti data link header dan data link payload-nya akan dihapus. Kemudian sampai ke arah transport layer, nanti IP paketnya akan dihapus juga. Dan ketika sampai ke arah aplikasi layer, ke arah pengguna TCP ataupun UDP header-nya juga akan dihapus. Sehingga receiver-nya sudah bisa menikmati data yang diterima. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke, sekian pembahasan dari saya pada bab yang ketiga kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.